Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Satu saja jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan, teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Sebelum kita melanjutkan video ini, silakan baca komentar-komentar seperti ini. Apakah kalian pernah menemukan komentar-komentar seperti ini dalam video-video yang viral terkait kasus perusakan rumah doa di daerah Padang Sarai di Sumatera Barat yang lagi viral sekarang ini? Mereka selalu memutarbalikkan fakta. Mereka selalu mempertanyakan apakah sudah ada izin pendirian rumah ibadah. Sekarang pertanyaannya, apakah di sana mereka sedang mendirikan rumah ibadah ataukah mereka sedang mendirikan gereja di sana? Tidak. Ingat, rumah itu adalah rumah yang digunakan dan dijadikan sebagai pembinaan rohani kepada anak-anak, dan mereka menggunakannya sebagai rumah doa, dan mereka beribadah 1 kali seminggu. Buktinya yang terjadi adalah bahwa mereka merasakan bahwa tempat itu meresahkan warga. Beberapa komentar dikatakan, oh itu dekat rumah saya, dan sudah ditegur dengan baik-baik. Weh, itu rumah doa, mereka hanya beribadah. Berarti kalau kalian diresahkan, kalau kalian merasa terganggu dengan kegiatan mereka hanya karena mereka doa, mereka nyanyi-nyanyi, mereka beribadah di rumah doa, berarti itu buktinya kalian intoleransi. Lebih lucunya lagi, ormas di sana justru memutarbalikan. Mereka mengatakan bahwa pendetanya yang menjadi provokator. Mari kita menonton tanggapan dari wakil gubernur tentang kasus ini yang mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Bagaimana pendapat kalian? Mari kita tonton video dari Gerakan Peace ID. Aksi penyerangan rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah Padang pada Minggu 27 Juli dikecam banyak pihak. Tapi anehnya Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Remi seolah membenarkan aksi perusakan itu. Dia bilang gak bakal ada asap kalau gak ada api. Kejadian ini tentu ada penyebab dan kami sedang dalami secara menyeluruh, ucap Vasco. Pernyataan ini seolah mengatakan justru yang menjadi penyebab perusakan itu adalah anak-anak yang lagi berdoa. Bisa-bisanya ya seorang pejabat negara berkata demikian. Pernyataan itu pun dikecam oleh banyak warganet. Ada asap pasti ada api, konotasi membenarkan yang salah. Wagub begini amat, tulis seorang netizen. Waduh, kacau statementnya. Anak-anak mau belajar agama, masa iya membuat orang lain menjadi marah? Tulis yang lainnya. Lihatlah anak-anak itu bang, menjerit, menangis, kesakitan. Harusnya itu lebih dari apapun bang. Atau nggak kelihatan karena asap, sindir yang lain. Walaupun kemudian dia bilang aksi perusakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Minangkabau. Tapi pernyataan itu terlihat hanya sekedar upaya untuk menepis anggapan kalau Sumatera Barat emang intoleran aja. Yang lebih aneh lagi para pelaku perusakan itu. Setelah terancam penjara, mereka minta agar kasus itu diselesaikan dengan cara damai. Hal ini terlihat dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @fitgramindo pada 28 Juli lalu. Terlihat pihak GKSI dan para pelaku lagi dimediasi sama Wali Kota Padang Fadli Amran, FKUB, dan pihak kepolisian. Dalam proses mediasi tersebut, 9 pelaku akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mereka juga ingin menyelesaikan persoalan secara damai.
Kesembilan pelaku tegasin permasalahan ini murni kesalahpahaman administratif, bukan konflik agama. Tapi GKSI dengan tegas menolak penyelesaian dengan damai dan tetap akan menempuh jalur hukum. Salah satu pria yang berbaju hitam dari pihak GKSI bilang, mereka mau berdamai, tapi apa yang dilakukan para pelaku udah keterlaluan. Jelas ini harus dihukum. Kalau damai ya memang damai, kami maafin. Coba sekarang dibalik, kami yang menyerang kalian, terus kami minta selesain damai. Mau nggak? Enggak kan? Ujarnya. Kecaman juga datang dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. PGI menilai peristiwa ini menunjukkan sikap intoleransi masih mengakar. Anggota DPR Komisi 8 dan 3 seperti Seli Andriani Gantina dan Martin Daniel Tumbelaka mengecam keras saksi tersebut. Mereka mendesak agar semua pelaku termasuk provokator ditindak tegas secara hukum untuk menjaga prinsip kebinekaan dan kebebasan beragama. Amnesty International Indonesia menekankan kekerasan berbasis kebencian terhadap pemeluk agama minoritas yang menggambarkan lemahnya perlindungan negara, terutama ketika melibatkan anak-anak. Mereka menuntut agar pelaku dihukum serta dibatalkannya regulasi yang diskriminatif atas praktik ibadah minoritas. Komisi 8 DPR RI minta pemerintah Kota Padang dan Polda Sumbar mengusut kasus ini secara tegas namun terukur. Mereka menekankan pentingnya penanganan hukum terhadap provokator demi menjaga ketertiban dan ketentraman warga. LBH Padang mengecam perusakan dan pembubaran paksa ibadah karena melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama. Pemuda Katolik Sumatera Barat menyampaikan kecaman keras atas insiden tersebut. Menurut mereka, aksi itu bikin trauma psikologis terhadap anak-anak. Mereka tidak hanya menyaksikan bangunan dirusak, tapi juga menyerap bahwa iman mereka tidak dianggap pantas untuk hidup di ruang publik. PPGMKI juga menyesalkan pembubaran paksa dan perusakan rumah doa GKSI Anugerah di Padang. Perusakan rumah doa di Padang bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran konstitusi. Karenanya, sudah tidak perlu lagi ada toleransi terhadap perilaku intoleran. Negara nggak boleh kalah oleh tekanan massa yang menolak keberagaman. Tegakkan keadilan dan tindak tegas para pelaku intoleran. Ngeri kan? Justru wakil gubernur ini perlu dipertanyakan, perlu diusut tanggapannya beliau. Mari kita tonton video berikut ini. Bagaimana tanggapan warga di sana. Mereka mengatakan bahwa kami difitnah. Mereka bilang di captionnya, stop fitnah. Mereka menyalahkan pendeta. Wah, ngeri kan? Mari kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kesatuan Ormas Kota Padang hari ini membersamai warga yang tadi sedang berkumpul terkait menyelesaikan, menolong, menyatukan rasa karena ada 5 orang lagi saudara kita yang masih di Polresta terkait dengan kasus kemarin. Ada insiden disebabkan provokator dari pihak jemaatnya Pak Daci yang mengatakan sebaiknya perang saja Kristen dengan Islam. Ini memancing sekali sehingga respek dari 5 orang saudara kita di sini memukul fasilitas kaca, pagar dan lain-lain. Tidak ada memukul orang satupun. Ya betul Pak ya? Ya. Tidak memukul orang, tidak menyenggol anak-anak dan tidak ada bersikap lebih dari itu. Hanya respek otomatis ya karena terpancing itu saja. Maka untuk itu hari ini kita ingin buktikan bahwa ternyata masyarakat Padang Sari sampai hari ini bersabar, menahan diri, tidak terprovokasi dan tetap sabar di rumah. Ini ibu-ibu ya? Ya. Ini ibu-ibu kita, beliau, suami beliau punya tanggungan. Kerjanya apa ibu? Suaminya bu? Buruh harian lepas. Buruh harian lepas. Jadi ini penyebabnya karena provokator. Kami berharap kepada pemerintah, aparat penegak hukum, tadi juga tengah kami Bapak Babin, Kantipmas. Kami mendukung kepolisian supaya selesaikan masalah ini dengan cepat dan mohon bebaskan saudara kami. Dan kalau memang ditegakkan hukum, tegakkan dengan adil, tangkap juga provokatornya, tangkap juga pendetanya. Karena kami tahu pendeta itu datang dari luar rumah jemaat dan tidak mengantongi izin dan meresahkan warga sekitar. Bukan hanya orang Islam, tetapi juga orang non-Islam di sana merasa resah dengan kegiatan mereka.
Itu kenyataan di lapangan. Mohon kepada semua orang luar Sumatera Barat, jangan berkomentar sembarangan. Kami Minang bukan intoleran, tapi kami sangat toleran. Ranah Minang mengajarkan toleransi kepada Indonesia, bahkan dunia. Kita punya gereja di depan Masjid Nurul Iman, gerejanya orang Mentawai. Ketika ramai mereka ada acara di gereja itu, parkirnya penuh, kita persilakan parkir di parkiran Masjid Nurul Iman. Sampai hari ini tidak pernah melayang batu ke gereja. Ini hanya murni karena terpancing oleh provokator yang hendak bikin keruh di negeri kami Padang Sarai, Kota Padang, Sumatera Barat, anak Minang. Kepada orang-orang Minang di luar sana, tolong dibantu, bantu orang kampung awak. Mereka terfitnah, mereka terlalu dibuli. Bantu kami, bantu mereka, sanak-sanak awak. Mereka tidak bersalah, hanya terpancing emosi saat. Maka itu kita berharap pemerintah bersikap bijak dan kami tetap menahan diri semuanya. Membuktikan hari ini tidak ada yang bereaksi melebihi batas aturan hukum. Demikian, ada tambahan dari Bapak? Cukup? Cukup, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, luar biasa ya, mereka memutarbalikkan fakta. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang menjadi makna dari fitnah itu? Kalau ada video beredar, kalau ada bukti mereka merusak rumah itu, apakah itu merupakan fitnah? Kalau kita mengatakan bahwa mereka merusak rumah doa, mereka membubarkan rumah doa, mereka jelas-jelas melakukan tindakan anarkis. Sejak kapan ada fitnah? Kalau soal pendetanya yang datang dari tempat lain, kemudian dia mengumpulkan warga di situ, orang Kristen di situ. Loh, apa salahnya? Mereka tidak mendirikan rumah ibadah. Tapi ada satu pertanyaan saya seperti ini. Kalau seandainya mereka mau mendirikan gereja, apakah kalian izinkan? Buktinya yang terjadi di Depok. Ada izin tapi justru mereka suruh cabut. Berarti ini jelas intoleran. Dan di video sebelumnya kan yang pernah kita reaction, mereka bilang meresahkan warga. Apa yang meresahkan? Karena mendengarkan mereka nyanyi-nyanyi, karena mendengarkan mereka beribadah, berdoa. Jelas-jelas ini karena intoleran. Dan mari kita menonton dari seorang apologet dari agama Islam yang berkuar-kuar bahwa tidak ada izin, tidak ada izin. Mari kita tonton videonya. Daftar nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang. Ini nggak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Kalian beda kolekte, beda gereja. Jadi kalian itu, gereja itu bisnis perpuluhan. Ada pendeta sakit hati, merasa tersaingi dengan pendeta muda, langsung mendirikan gereja yang lain di tempat orang lain, tanpa sesuai dengan prosedur pemerintah yang berlaku, tanpa mengindahkan SKB 2 Menteri. Beda lagu, beda nyanyian, bikin gereja. Ketika dihukum dengan dibubarkan, merasa terjolimi. Kalian gak ngaca. Coba baca SKB 2 Menterinya. Minimal itu 90 orang. Sudah beribadah di Padang, tempatnya tempat orang lain, ibadahnya cuma segelintir orang, kalian merasa terjolimi. Makanya baca pemerintah itu, SKB 2 Menteri, nih, dibaca. Udah salah merasa jadi korban, ini loh. Nih, gua baca ya, daftar nama, ini kan babnya tentang pendirian rumah ibadat. Daftar nama kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang. Beda denom, beda gereja. Beda nyanyian, beda gereja. Jemaatnya cuma 50 orang, 30 orang sudah mendirikan gereja. Makanya Roma 13 nomor 1 dan 2 berlaku. Siapa yang melawan pemerintah akan dihukum. Kalian dibubarkan itu adalah hukuman atas Allah karena kalian melanggar pemerintah. Malah nggak terima. Kalau data gue jelas loh. Coba baca SKB 2 Menteri. Kalau kau mau mendirikan rumah ibadat, paling enggak kau ada 90 kakak. Ya. Ini rumahnya di mana, gerejanya di mana. Ya, makanya saya katakan, kita mengambil informasi itu jangan sepihak saja, harus dua belah pihak. Kenapa ada pembubaran? Pertama,
tempat tinggalnya nggak di situ, cuma pendetanya aja yang tinggal di situ. Ya, kedua, nggak dapat izin, tidak sesuai dengan SKB 2 menteri. Yang ketiga, jemaatnya sosok ngelawan. Oh, ya, kita perang aja kalau nggak suka. Ya pantaslah dibubarin. SKB 2 menteri dilanggar. Sedangkan ayat Alkitab mengatakan, jangan melawan pemerintah yang ada di atasmu. Siapa yang melawan pemerintah, maka melawan Allah. Maka Allah akan mendatangkan hukuman atas kalian. Sok-sok jadi korban. Bapak Ibu, bagaimana tanggapan kalian? Coba kalian komen di kolom komentar. Kalian berpendapat tentang video-video ini tadi. Dan tentang yang mereka bilang harus ada izin. Harus ada izin. Apakah jemaat di sana, apakah warga di sana sedang mendirikan rumah ibadah? Apakah salah ketika mereka berdoa, beribadah di rumah? Mari kita viralkan video ini. Mari kita memberikan suara kita supaya pemerintah makin tahu bagaimana isi hati orang-orang yang intoleran. Walaupun mereka hanya oknum, tapi begitu banyak terjadi di mana-mana. Dan seperti ini justru ada pembelaan kepada pelaku. Apa ini? Lagi apa? Ini kami lagi ada acara, Pak. Acara? Iya, lagi ada acara. Ya, kok bisa nyanyi-nyanyi gitu? Kami kan kebetulan umat Kristiani. Apa? Kami kebetulan umat Kristiani. Pak, kenapa, Pak? Apa? Nggak. Kami umat Kristiani, Pak, lagi menjalani ibadah. Apa tadi? Kebaktian, Pak. Pak, ini Pak. Bubar. Kok begitu sih, Pak? Nggak boleh. Lah, kami ibadah biasa. Perizinannya nggak gitu lah. Ini rumah tinggal ini. Dulu jadi teroris ngebom gereja, sekarang jadi teroris izin. Sekali teroris tetap teroris. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau menurut saya, apa yang diparodikan di video yang tadi ini kan mereka memparodikan. Itu sebenarnya ya benar gitu. Hanya soal izin. Tadi Pak Permadi Arya menekankan malah jadi teror izin. Kita next. Lagi-lagi umat Islam dibikin malu sama jagoan kampung. Lu masih inget kan? Kasus retreat di Cidahu kemarin. Masih berjalan sekarang, belum selesai. Udah ada lagi yang sama persis. Bahkan pelakunya 9 orang sekarang. Lebih banyak. Gue gak paham 9 orang ini apa gak belajar dari 7 orang yang kemarin ditangkap di Cidahu. Ya, itu istrinya, keluarganya mendatangi kepala daerah bilang, Pak, suami saya, adik saya, anak saya ini tulang punggung keluarga. Tolong dibebaskan. Ini akan sama kejadiannya dengan yang di Padang nanti. Keluarganya akan mendatangi wali kota bilang seperti itu. Pasti. Gue gak paham mereka ini apa gak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Apa gak sadar mereka ini mempermalukan agama mereka sendiri. Gue muslim, tapi malu dengan kejadian seperti ini gitu. Nah, konyolnya lagi, nanti akan ada orang yang bilang 3 tambah 2 sama dengan 5, sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Caranya berbeda, tujuannya sama. Konyol. Ya, Bapak ini kan walaupun dia seorang Islam, tetap dia mengecam perbuatan dan sikap ini. Dan tadi kan dia memberi dugaan-dugaannya. Ya, bisa jadi benar apa yang dia duga ini. Dan sudah terbuktikan di DEP yang di Cidahu. Oke, kita next. Ingat video saya baru beberapa hari yang lalu, dan sekarang yang terjadi adalah di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini terjadi perusakan, terjadi kekerasan ketika para jemaah sedang beribadah di rumah doa pada hari Minggu 27 Juli yang lalu. Kalian bisa lihat sekelompok warga ini mendatangi rumah ibadah, mereka menghancurkan kursi, membanting kursi, memecahkan kaca. Di dalamnya yang sedang berdoa itu, yang sedang beribadah, ada anak-anak, ada orang tua, mereka lari ketakutan. Dan ini apakah akan dibiarkan terus saja ya? Saya pernah bicara di mana Menteri Agama kita dengan melihat intoleransi yang terus-menerus dari kota ke kota, tetapi belum pernah saya mendengar sekalipun Menteri Agama kita tampil atau membuat kebijakan mengenai intoleransi ini. Dan akhirnya penyelesaiannya hanya dari kota ke kota saja. Kita nggak ngerti setelah Kota Padang mana lagi yang akan terjadi. Dan setelah kejadian wali kota Padang ini mengadakan pertemuan dengan warga, kemudian dengan pengurus gereja, dan saya harapkan seperti yang di Cidahu dengan KDM yang tegas, dengan Pak Sujiwo yang di Kalimantan yang tegas, ini harapannya dari Kota Padang ini juga ada tindak lanjut secara hukum, supaya untuk pembelajaran bahwa kita hidup ini harus berdamai dengan perbedaan, saling menghormati ketika ada agama lain yang sedang beribadah. Ya, ibu ini kan seorang Islam, seorang muslimah. Dia juga nggak setuju.
Gimana dengan yang ngomong, oh ini hanya soal izin karena mereka nggak izin. Memang mereka teror izin. Kita next. Baru ngamuk-ngamuk dan ngancurin rumah ibadah umat Kristen, nih Ormas Kota Padang udah mengeluarkan pernyataan mereka. Katanya mereka tuh resah sama aktivitas ibadah umat Kristen di situ. Jadi kayak resah nih, panas nih, mungkin kebakar kan mereka kan ya. Terus kata mereka kalau rumah ibadah itu sebenarnya rumah pribadi, jadi nggak bisa digunain untuk beribadah. Nah lu yasinan di rumah, bikin arisan, boleh. Kok orang lain nggak boleh gitu, cuman lu doang gitu. Dasar norak. Nih, padahal menurut SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, semua orang tuh berhak untuk melakukan ibadah di rumahnya. Di rumah masing-masing, terserah. Lu tuh kalau mau resah tuh sama korupsi gitu, atau narkoba ya kan. Apa lu lihat orang beribadah terbakar jenggot lu. Dan terakhir dan paling gongnya nih, Ormas Kota Padang ini nyuruh buat membebaskan 9 tersangka. Aduh, pusing deh gue. Kemarin yang di Cidahu HAM yang turun tangan buat belain para pelaku. Sekarang ormasnya sendiri nih yang turun tangan buat bela pelaku. Ini lu semua sadar gak sih, lu yang semua yang ada di foto di video ini tuh, kalian tuh intoleran anjir, bejir. Tahu capek, ya ampun, capek. Bye. Ya betul yang mas-mas ini sampaikan. Ini ormas ini agak beda, agak lain lah. Bukannya mereka membela orang yang sedang tersakiti, teraniaya, dipersekusi. Malah mereka membela pelaku. Suruh pendeta di penjara, ditangkap gitu. Itu kan salah kaprah sekali. Kita next dari gerakan Peace ID. Beberapa ormas di Padang ini ngaco banget deh. Bukannya mendorong pelaku kekerasan dan perusakan rumah doa di Padang dihukum berat, malah minta pelaku dibebaskan. Lebih lucu lagi, mereka menduduh balik pendeta Fatia Rodaci, pemilik rumah doa yang dirusak massa sebagai provokator. Beberapa ormas itu antara lain Majelis Mujahidin, Paga Nagari, KPIS, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam, FMM, Forjam, dan HMI Muda Sumber. Berdasarkan investigasi yang mereka lakuin sendiri, mereka menganggap justru pihak Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI lah yang bersalah. Ini mereka sampaikan dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui sebuah video yang diupload oleh akun TikTok @LukiOctave. Dalam video itu, mereka menyampaikan 14 poin temuan berdasarkan investigasi yang mereka lakuin. Antara lain, pihak GKSI dituduh menyalahgunakan rumah tinggal sebagai gereja secara diam-diam. Mereka juga menuduh pendeta Fatia Rodaci bukanlah warga Padang Serai. Jemaatnya juga didatangkan dari daerah lain. Selain itu, mereka sebut masyarakat di Padang Serai itu hanya beragama Islam dan Kristen. Kristen katanya hanya 3 golongan yang eksis di masyarakat, yakni Katolik, HKBP, dan BNKP. Nah, menurut mereka, GKSI itu nggak punya jemaat resmi di Padang Serai. Mereka bilang aktivis rumah doa disebut mulai meresahkan sejak Februari 2025 karena dinilai mencurigakan dan nggak transparan ke warga. Mereka menuduh jemaat GKSI justru yang memprovokasi warga dengan narasi perang Islam versus Kristen. Mereka mengklaim tahu bangunan itu difungsikan sebagai gereja setelah petugas PLN menerima permohonan peningkatan daya listrik atas nama gereja. Gongnya, mereka meminta agar aparat menindak tegas pihak GKSI. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pendeta Fatia Rodaci, ucap salah satunya. Mereka menilai pihak GKSI lah yang menjadi provokator perusak kedamaian warga di Padang Serai. Bukan cuma itu, mereka juga menuntut penutupan rumah doa GKSI dan pembebasan warga yang ditahan polisi. Mereka juga minta agar pemerintah pusat dan publik nasional tidak menyulut fitnah pada warga Padang Serai. Menurut mereka, warga Sumber itu hidup rukun selama ini. Pernyataan ini jelas sangat bertolak belakang ya sama fakta yang ada. Soal 2 anak terluka, rumah doa dirusak, dan pelakunya sudah minta maaf secara terbuka. Bahkan, pihak GKSI diminta agar menyelesaikan lewat jalur damai, walaupun menolak dan tetap ingin menempuh proses hukum. Anehnya sekarang narasinya dibalik. Korban dianggap provokator dan pelaku minta dibebaskan. Jadi jelas ormas-ormas itu mengada-ngada. Mereka ini memang orang-orang intoleran kayaknya. Mereka menganggap ruang publik hanyalah milik kalangan agama mayoritas. Negara harus tegas kepada orang-orang intoleran seperti ini. Negara juga jangan mau tunduk sama tekanan massa. Pemerintah harus berdiri tegak di atas konstitusi.
Sampai kapan negara cuma jadi penonton padahal konstitusi jelas menjamin kebebasan beragama? Intoleransi bukan cuma masalah sosial, tapi juga penghinaan terhadap ideologi negara itu sendiri. Stop diskriminasi pada kelompok minoritas. Ya ini ya, sejalan dengan video sebelumnya tadi, Gerakan Peace ID juga mengesalkan dan mengecam juga gitu loh. Kalau ada ormas yang seperti ini, kenapa ormas sampai membela pelaku gitu lah. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.